Alkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jalan dakwah Rasulullah di Makkah penuh ujian, ancaman, menyakitkan. Tapi Nabi Muhammad terus berjalan. Kala itu di kota Makkah pada musim haji, ribuan orang berbondong-bondong dari berbagai kawasan. Mereka melakukan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu untuk menyempurnakan keislaman mereka. Ibadah haji namanya. Di antara ribuan jamaah haji itu ada orang-orang Yasrib yang di antara mereka tahun sebelumnya pernah mendapatkan baiat, melakukan janji suci di hadapan Nabi Muhammad setelah mereka memeluk agama Islam. Tahun itu mereka ke Mekah dengan tugas khusus orang-orang ini. Tugasnya apa? Selain mereka menguatkan baiat yang kedua, baiat Aqobah yang kedua itu, mereka mendapatkan tugas untuk merayu umat Islam mendekat kepada Nabi, memintanya untuk hijrah ke Yathrib. Wahai sahabat, kami orang-orang Yathrib menunggu Rasulullah hadir ke tempat kami. Jangan khawatirkan keadaan di sini. Kami siap menampung Anda semuanya. Kami akan melindungi Anda semuanya. Wahai Bara, berapakah orang muslim yang ada di Yathrib saat ini? Apakah puluhan? Tidak, wahai sahabatku. Bahkan ratusan jumlahnya. Kami siap sedia menampung Nabi dan kalian. Demi Allah, berangkatlah ke Yathrib. Permintaan yang sangat kuat itu akhirnya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan benarlah, orang-orang ini memahami betapa beratnya 13 tahun dakwah di kota Mekah, teman-teman semuanya. Lalu Rasulullah pun mendapatkan titah dari Allah untuk berhijrah. Setelah ancaman demi ancaman, fitnahan, pembunuhan, pemboikotan, bahkan pembantaian yang dialami Nabi dengan para sahabatnya ketika berada di kota Mekah waktu itu. Sempat pula teman-teman, mereka hijrah ke Habasyenia di Afrika demi menyelamatkan iman mereka. Satu demi satu, keluarga demi keluarga, kelompok demi kelompok, mereka berpindah dari Makkah, tempat lahir mereka, tumpah darah mereka, menuju kota Yathrib untuk bermukim dan mengukuhkan iman mereka di sana. Peristiwa ini menjadikan orang-orang Quraisy marah, kalap, dan mengalami ketegangan yang luar biasa. Sehingga mereka berkumpul di Mekah untuk bermusyawarah, melakukan kegiatan, melakukan usaha untuk menghambat hijrah itu. Maklumlah mereka. Mereka sangat khawatir seandainya banyak orang yang hijrah, mereka kehilangan penduduk atau kehilangan wibawa di kalangan pengikut mereka sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Muhammad akan membawa orang-orang muslim ke Yathrib sana. Kita akan kehilangan banyak penduduk. Sedang Mekah ini ada di tangan kita. Apa kata dunia jika mereka melihat Mekah akan dikosongkan oleh para pengikut Muhammad yang entah berapa jumlahnya diam-diam telah mengikuti ajaran Muhammad itu.
Betul, ini harus selesaikan. Jangan sampai kita kehilangan banyak orang. Dan yang paling penting, kita putus masalah ini dengan membunuh Muhammad. Bagaimana caranya? Iya, harus kita selesaikan Muhammad. Tapi bagaimana caranya? Bukankah seandainya kita bunuh Muhammad, Bani Hashim akan marah? Sedang boikot saya menyerang mereka. Mereka tidak berpindah juga. Tetap membela Muhammad yang merupakan anggota kesayangan dari keluarga itu. Tak disangka, tak dikira, ada seorang laki-laki tua, wajahnya tampak berwibawa, kata-katanya sangat berbobot, mendekat ke arah kerumunan para pembesar Quraisy itu. Sahabat Quran semuanya, tahukah kalian siapa laki-laki itu? Badannya sangat berwibawa, tatapannya tajam, kelihatan ia seorang yang sangat berpengaruh. Orang ini belum dikenal di kalangan mereka. Rupanya laki-laki yang mendekat itu adalah iblis laknatullah yang berwujud manusia mendekati para pemimpin Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy yang bijaksana, andai kalian berani membunuh Muhammad seorang demi seorang di antara kalian yang kuat ini, kalian akan dihancurkan oleh Bani Hashim yang di Quraisy ini merupakan keluarga paling berpengaruh. Betul begitu bukan? Aku punya ide, aku punya saran, aku punya rencana. Siapa orang itu? Gak tahu. Tapi kayaknya bisa percaya dia. Sepertinya dia orang yang berilmu, pandai. Bagaimana caranya Pak Tua? Aku pengen mendengarkan rencanamu itu, coba aku dengar. Orang itu mengatakan, kumpulkan jawara-jawara kalian yang paling kuat, paling kokoh, dan paling ahli menggunakan senjata. Kumpulkan mereka. Jika mereka berkumpul mewakili banyak keluarga, maka Bani Hashim akan berpikir ribuan kali jika menuntut balas darah Muhammad. Wow. Kami tidak pernah begitu seperti itu. Saranmu sangat bagus. Bagaimana teman-teman? Setuju? bagus, Masuk akal sih. Sebaiknya kita dengarkan nasihat orang itu. Masuk akal. Mari kita pulang. Kita cari orang yang paling jagoan di antara kita. Kumpulkan malam nanti juga, jangan tunggu lama-lama. Bunuh Muhammad. Singkat cerita teman-teman semuanya, berkumpullah orang-orang yang paling kuat, badan-badan yang kekar, wajah-wajah yang kejam dan bengis, kumis yang melintang, jenggot yang sangat lebat, dan tangan-tangan yang kekar, membawa pedang sepasang, membawa panah beracun, membawa lembing yang sangat tajam, atau pisau yang digunakan menggorok musuh yang mereka benci. Mereka berkumpul di malam hari, sudah mengepung rumah Muhammad SAW yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang belia. Allah punya rencana di atas makar licik orang-orang Quraisy itu. Apa yang terjadi? Allah pun menidurkan mereka di tengah malam yang dingin itu. Angin gurun yang melewati wajah-wajah mereka seakan-akan membelai, meninam, bubukkan jagoan-jagoan yang bengis, haus darah tadi. Mereka tidur hingga waktu pagi. Rasulullah dan Abu Bakar sudah keluar dari rumahnya. Sedang Ali dengan sangat beraninya menggantikan posisi Nabi di dipan atau ranjang tempat Nabi biasa tertidur. Nabi berjalan keluar kota Mekah didampingi Abu Bakar As-Siddiq nan setia menuju ke sebuah tempat yang namanya Gua Thur. Nah teman-teman, paginya ketika tanda-tanda fajar sudah tiba, suara kokok ayam atau binatang gurun yang menyalak melantun menghidupkan awal pagi itu. Bangunlah orang-orang Quraisy.
Woi, Tangi, bangun! Wake up! Wah, mereka bangun semuanya. Lalu satu demi satu dipukul oleh tetua mereka. Mereka bangun. Kemudian mereka tergopoh-gopoh mendekati pintu rumah Nabi Muhammad. Ditendang dengan sangat kasarnya. Wah! Terbukalah pintu yang kuat itu. Dia masuk mengacak-acak ruangan. Tapi tidak menemukan Muhammad yang mereka cari dan akan mereka bunuh atau aniaya. Ini gimana? Wah, hancur kepercayaan kepada kita. Kita ini jagoan-jagoan loh. Kenapa gagal melaksanakan tugas? Mereka malu. Mereka berpencar mengejar mencari Nabi Muhammad yang tidak berada di rumahnya. Salah seorang musyrik Quraisy mengatakan, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, akan kuberi hadiah 100 ekor onta. Berangkat! Berangkatlah puluhan jawara-jawara Quraisy itu mengejar Muhammad yang telah berjalan menuju Yasrib, melewati sebuah kampung, melewati sebuah bukit, yang di atas bukit itu ada sebuah gua bernama Gua Tur. Sallallahu ala Muhammad. Sebentar Nabi, sebentar. Akan saya persiapkan gua itu. Abu Bakar masuk ke gua itu, dia bersihkan isi ruangannya, ia tambal lubang-lubang yang ada di setiap reling gua-gua tadi dengan tanah, dengan batu atau kain sisa. Kemudian ia masuk ke ruangan, mempersilahkan Nabi. Nabi, masuklah. Rupanya tersisa sebuah lubang. Sahabat Quran, tahu tidak kalian? Ketika Abu Bakar memasukkan jempol kakinya di sebuah lubang, tatkala Rasulullah bersandar di pahanya untuk tidur, tiba-tiba entah binatang apa yang beracun menggigit atau menyengat Abu Bakar. Mungkin ular, mungkin lipan, mungkin kalajengking. Yang jelas membuat Abu Bakar terhenyak. Tapi ia menahan dirinya untuk menunjukkan rasa sakit atau mengucapkannya dengan teriakan atau dengan ucapan yang menunjukkan ia terluka. Bergetarlah badan Abu Bakar As-Siddiq ketika menahan sakitnya sengatan itu. Tanpa terasa, badan yang bergetar serta memerah itu meneteskan air mata, dan air mata itu menyentuh pipi suci yang berwarna putih seperti permata pipinya Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan junjungannya. Nabi merasa ada yang aneh di pipinya. Ia merasa bahwa itu adalah tetes air mata Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bangun, kemudian Abu Bakar disembuhkan. Maksudnya diobati oleh Nabi Muhammad. Atas izin Allah, Abu Bakar kemudian bisa pulih meskipun dalam keadaan lemas. Abu Bakar, sudah saatnya kita melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah menuju kota Yasrib, dipandu oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid, yang pekerjaannya adalah menyeberangi lembah, menembus relung-relung dan bukit-bukit untuk sampai ke sebuah kawasan yang dituju oleh siapapun yang menggunakan jasanya sebagai penunjuk jalan. Di tengah jalan itu pasti Muhammad dan Abu Bakar. Mungkin itu si penunjuk jalan Ibnu Uraikid yang akan menghantarkannya ke Yasrib. Orang terus, aku yang akan mendapatkan gadis-gadis kalian, dan aku yang akan mendapatkan 100 ekor unta kalian. Suroko yang akan menjadi pemenangnya. Ya,
Suraqah kemudian mengangkat pedangnya dengan amat pungah. Ia hentakkan tali kekang kuda itu, mendekati Rasulullah, Abu Bakar dan Ibnu Uraikid. Matilah kau Muhammad! Pedang diayunkan. Sebelum menjangkau Rasulullah, pasir bergolak. Kemudian kuda dan penunggangnya jatuh terjerembab ke dalam pasir sebatas dada. Muhammad, help me please. Tolong Muhammad, tolong. Selamatkan aku. Nabi Muhammad yang lembut hati dan Abu Bakar yang sangat penuh welas asih itu menolong Suraqah dari dalam pasir. Ia angkat orang itu. Terulanglah hingga 3 kali. Muhammad, kubunuh kau. Lihat. Kembali. Pasir bergolak dan Suraqah jatuh dalam pasir sebatas dada. Muhammad, seandainya kau tolong aku Muhammad, aku akan singkirkan orang-orang Quraisy yang mengejarmu dari jalan ini. Suraqah, seandainya kau benar seperti itu, aku berjanji, kelak jubah Kisra akan kuberikan kepadamu. Siapakah Kisra itu? Pada zaman Nabi Muhammad, ada 2 negara besar yang menjajah, menguasai, atau mencaplok banyak kawasan. Ada Romawi, ada Persia. Persia ini adalah imperium penjajah yang paling besar. Nah, Nabi menjanjikan kelak Islam akan mengalahkan Persia dan jubah Kisra akan diberikan kepada Suraqah. Dan terbukti pada saatnya nanti Suraqah akan mengenakan jubah Kisra itu yang diberikan oleh Khalid bin Walid setelah ia menaklukkan kerajaan Kisra, sehingga kawasan Persia menerima Islam sebagai agamanya dan membebaskan negara-negara yang dijajah oleh Kisra Persia itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Yasrib, setelah Nabi Muhammad membangun masjid di Kuba, melaksanakan sholat Jumat yang pertama di sana, sudah menunggu berjajar berjentera orang-orang Madinah atau orang Yasrib, nama kota waktu itu. Mereka berteriak, Mus'ab, mana Muhammad yang katanya Nabi kalian itu? Kau belum sampai. Sabar, tunggu dulu. Mereka menunggu di gerbang kota Madinah. Ada orang yang naik pohon kurma. Ia berteriak, mereka datang, Muhammad datang, Nabiullah, Rasulullah, ya Habibi. Mereka berdiri untuk melihat ke arah yang ditunjukkan oleh pengintai di bawah pohon kurma tadi. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka berdiri juga. Seperti apa Nabi akhir zaman itu? Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi penuh penasaran, sedang orang-orang beriman berdegup hati mereka penuh dengan kerunduan. Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari arah Kuba masuklah rombongan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang ada di kota itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Uraikid. Semakin mereka mendekat, sebagian menabuh rebana atau duf dan sebagian mengucapkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina madalillahi da'i. Orang-orang Yasrib yang rindu dengan Rasulullah kini memandang wajah itu. Sahabat-sahabat yang telah hadir di kota Yasrib untuk hijrah bergegas menyambutnya.
mencium tangannya, memeluk badannya, dan bersyukur pada Allah. Kini mereka berjumpa dengan Rasul junjungan yang mereka doakan keselamatannya untuk hadir di kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bagus kan kisahnya? Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya.